Para tamu dijamu dengan hidangan nikmat, sambal kentang dan tumisan tahu. Aku sendiri akan memberikan kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang oleh lawan-lawanmu. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-34, Rabu 26 November 2025. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya, karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit, juga untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, untuk mereka yang masih di dalam kandungan juga kita doakan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan juga untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan, dan juga teman hidup yang tepat. Semoga mereka diberkati oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan semua orang yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Dan bagi pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dan bagi yang sudah meninggal, kita doakan supaya berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Saya juga mengaturkan terima kasih atas dukungan dan doa-doa Anda sekalian, sehingga kami para Dehonian SCY Timika pada hari kemarin dan hari ini dapat mengadakan rekoleksi bersama komunitas SCY Timika yang diadakan di Rumah Retret Loresa, dan telah selesai ditutup dengan perayaan Ekaristi dan ziarah ke makam Monsinyur John Philip Saklil dan juga para imam yang telah meninggal yang dimakamkan di sana. Kami sekaligus berekaristi mendoakan mereka dan penutupan rekoleksi. Semoga mereka yang kita doakan berbahagia bersama dengan para kudus di surga, dan akhirnya nanti menjadi pendoa untuk kita semua, supaya kita tetap diteguhkan dalam iman kita dan dikokohkan dalam misi kita untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia, bagi sesama di sekitar kita. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini untuk para muridnya, juga untuk kita semua,
adalah nasihat antisipatif, supaya ketika kita menjalankan tugas perutusan kita, kita sebagai orang beriman, kita sebagai saksi-saksi Kristus, ketika kita menghadapi situasi yang tidak kondusif, situasi yang tidak menyenangkan, bahkan Yesus mengatakan akan diserahkan ke pengadilan, diserahkan ke rumah-rumah ibadat, bahkan beberapa orang di antara kamu akan diserahkan oleh keluargamu dan bahkan akan dibunuh. Tetapi semoga kita tetap bertekun, bertahan dalam iman kita, dalam keyakinan kita, untuk terus menyuarakan kebenaran Allah, menyuarakan sabda Allah di dalam kehidupan kita. Dan siapa yang bertahan, Yesus menjanjikan bahwa kita semua akan memperoleh hidupmu. Dan semoga itu menjadi dasar, menjadi dukungan, menjadi keyakinan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Kristus. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Dan tentu saja sebagai orang beriman, kita mengharapkan kehidupan kekal. Hidup yang kita terima sebagai anugerah Allah di dunia ini, tentu kita harapkan akan berkesinambungan, berkelanjutan. Kita akan tetap bersama dengan Allah dalam kehidupan kekal nanti di surga. Dan Yesus menjanjikan kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bukan hanya hidup di dunia ini, tapi juga hidup nanti kekal di surga. Dan semoga kiranya segala tantangan, kesulitan, dan situasi yang kita hadapi tidak pernah menggoyahkan janji Tuhan ini. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Dan semoga kita senantiasa ingat, sadar akan tugas panggilan kita. Seperti yang kami dalami juga dalam rekoleksi hari ini, bahwa semoga segala kesulitan dan penderitaan tidak membuat kita berpaling dari cinta Kristus, dari jati diri kita, untuk masuk dan hidup di dalam jalan keheningan, jalan mistik, bukan mistik dalam arti yang berkaitan dengan soal hantu-hantu dan lain sebagainya, tidak, tetapi pola hidup, jalan hidup, gaya hidup mistik, bahwa kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada hal-hal yang rohani, dan berpikir, berefleksi dengan pola mistik, sehingga kita bisa memahami rencana ilahi, rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan semoga kita senantiasa diteguhkan dalam kekuatan, karena kita menyadari panggilan dan jati diri kita, bahwa kita adalah utusan-utusan Tuhan. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.